Di kisah kali ini, admin akan menceritakan sebuah film bergenre crime action berjudul The Divine Move, atau bisa diartikan langkah Tuhan. Kalian pasti tahu permainan ini, permainan yang biasa disebut JO atau baduk, yang sudah populer di kawasan Asia Timur. Dikisahkan kali ini permainan ini adalah asal muasal saling bunuh, karena ini adalah kisah balas dendam seorang pria pemain JO profesional yang terseret masalah kakaknya. Jika kalian penasaran, langsung saja ke ceritanya. Pertama akan diperlihatkan tokoh utama di kisah ini, yaitu Tae-suk. Dia adalah seorang pemain JO profesional. Saat dia pulang dari pertandingan, dia dicegat oleh seseorang pria. Itu adalah kakaknya Tae-suk bernama Mung-suk. Mung-suk bermaksud meminta bantuan Tae-suk untuk memandunya bermain JO. Kemudian Mung-suk membawa Tae-suk ke suatu tempat. Mereka berangkat diantar supir. Supir itu adalah rekan Mung-suk bernama Kong-soo. Tae-suk yang merasa tidak beres dan berbahaya mau membatalkan dan pergi saja. Tapi Mung-suk memaksanya dan meyakinkan bahwa akan baik-baik saja. Lantas Mung-suk masuk ke gedung itu dengan membawa sejumlah uang. Kemudian dia mulai permainan, sedangkan Tae-suk dan Kong-soo memandunya dari dalam mobil. Di sana Mung-suk bermain dengan seseorang pria bernama Sung-soo. Permainan pun berlangsung dengan sengit. Ternyata di pihak Sung-soo juga bertindak curang seperti Mung-suk. Dia dipandu oleh tim terdiri dari Master Wang, Adari, dan seorang pemain wanita bernama Baekup, dan sang bos diktator bernama Salso. Master Wang yang kesulitan melawan Tae-suk kemudian diganti oleh Baekup. Dan benar saja, permainan yang awalnya bisa diatasi Tae-suk berubah menjadi sulit. Saat itu Kong-soo ingin buang air sehingga dia keluar. Petaka pun datang. Saluran komunikasi Tae-suk dengan kakaknya terputus akibat petir, sehingga Mung-suk tidak tahu perintah Tae-suk dan memutuskan melangkah sendiri. Dan itu sangat fatal, sehingga Mung-suk kalah. Dari tempat lain Tae-suk ketahuan. Adari kemudian menghampiri Tae-suk dengan menghajarnya dan membawanya. Kong-soo yang melihat itu dari selesai buang air hanya bisa sembunyi ketakutan. Di dalam kakaknya sudah babak belur. Dia hanya bisa terus memohon ampun, tapi itu sia-sia. Kakaknya masih terus disiksa dengan disuruh menelan semua bidak. Akhirnya sang diktator muncul dan kemudian berkata, "Ayo main denganku. Jika kau menang, akan kulepaskan kakakmu." Permainan pun dimulai. Saat Tae-suk melihat kakaknya tak kuat, dia tak sengaja menjatuhkan bidaknya, dan itu tidak bisa diulang. Walaupun Tae-suk memohon-mohon ulang karena tak sengaja, tapi itu sia-sia. Dan akhirnya Salso menusuk Tae-suk dan membunuh kakaknya. Kemudian mereka meninggalkan Tae-suk yang sekarat. Dan kisah The Divine Move ini dimulai. Kemudian scene berganti ke sebuah penjara. Di sana diperlihatkan para napi bermain JO. Dan mengejutkannya, ternyata Tae-suk ada di sana. Mungkin karena dia dituduh membunuh kakaknya. Saat para napi kehabisan langkah di catur JO, Tae-suk kemudian memberitahu langkah selanjutnya, hingga membuat ketua napi di sana kagum padanya. Kemudian Tae-suk dibawa ketua napi kepada sang penjaga. Diketahui sang penjaga dan ketua napi sering bermain, dan ketua napi selalu kalah. Saat sang penjaga bermain dengan Tae-suk, sang penjaga kalah dengan mudah, sehingga sang penjaga suka pada Tae-suk.
Ketua napi yang melihat itu menyuruh Taesuk untuk membuat taruhan karena sang penjaga suka itu. Taesuk mengajukan bebas penjara dan bertaruh cek senilai beberapa ratus juta yang diberikan ketua napi. Singkat cerita, sang penjaga kalah dan Taesuk pun bebas. Tapi sebelum itu Taesuk diisolasi di sebuah sel sendirian. Di sel itu Taesuk menemukan tulisan dan isinya mengajaknya bermain dari sel sebelah. Taesuk pun mengiyakan. Tak diduga seseorang di sel sebelah sangat hebat sampai membuat Taesuk selalu kalah. Di dalam sel Taesuk terus berlatih dengan orang itu. Saat Taesuk tanya siapa, dia tak menjawab. Hari-hari pun berlalu. Lalu Taesuk mendapat perintah dari orang itu. Setelah bebas, temui Sang Yesus di sebuah jalan. Singkat cerita, Taesuk pun bebas. Kemudian dia bertemu dengan ketua napi untuk berterima kasih dan akan menjadi anak buahnya selamanya seperti yang dijanjikan. Tapi sebelum itu dia meminta diajari bela diri karena akan membalas dendam kematian kakaknya. Ketua napi akhirnya mengabulkannya. Taesuk kemudian diajari seni bertarung oleh anak buah ketua napi. Sampai akhirnya Taesuk menguasainya dan bebas bersiap melakukan pembalasan. Di tempat lain, Salso dan anggotanya melakukan transaksi untuk seorang bocah. Tapi itu bukan sembarang bocah. Dia bocah yang sangat ahli dalam Gio. Disebut-sebut bocah itu adalah sang dewa Gio. Dan akhirnya Salso mendapatkannya. Bocah itu kemudian dipasrahkan ke Baekguk untuk mengurusnya. Di tempat berbeda, Taesuk yang memulai balas dendamnya secara kebetulan bertemu dengan Adari di sebuah tempat. Di sana banyak juga pemain Gio. Taesuk akhirnya mengajak Adari untuk bermain. Taesuk mengaku bernama Cho. Adari sepertinya tidak mengenalinya. Permainan pun dimulai. Taesuk sengaja terus-terusan kalah. Sampai akhirnya Taesuk menambah taruhan dengan sentil dahi. Adari pun mengiyakan permintaan konyol itu. Benar saja. Setelah itu Taesuk menang. Adari yang tak menyadari itu adalah Taesuk mempersilahkan dahinya disentil oleh Taesuk. Sentilan itu sangat menyakitkan sampai membuat Adari marah dan dia ingin membunuh Taesuk. Tapi Adari langsung roboh oleh Taesuk. Saat Adari sadar dia adalah Taesuk, semua sudah terlambat. Adari akhirnya terbunuh oleh Taesuk dengan menyiksanya seperti dia menyiksa Taesuk dan kakaknya. Kemudian diperlihatkan Kongso, rekan lama musuh. Saat itu Kongso sedang dikejar-kejar oleh sekelompok geng. Taesuk yang memang mencarinya kemudian menyelamatkan dan membawanya. Singkat cerita, Taesuk dan Kongso kemudian bekerja sama untuk memulai balas dendamnya. Kemudian mereka mencari Sang Yesus, seperti yang diperintahkan oleh seorang misterius di dalam sel. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan seseorang yang disebut-sebut Sang Yesus di sebuah jalan. Saat itu Sang Yesus sedang bermain dengan orang di sana. Dia sangat hebat, walaupun matanya buta. Taesuk kemudian mengajaknya bergabung dengannya. Yesus pun menerimanya, karena musuhnya sama dengan musuh Taesuk. Diketahui Yesus mempunyai seorang anak perempuan. Kemudian Yesus mengajak mereka menemui seseorang lagi. Dia adalah rekan Yesus di masa lalu. Dia biasa dipanggil dengan sebutan tukang kayu. Dan kondisinya tangannya hilang satu. Awalnya tukang kayu menolak bergabung. Tapi setelah dipaksa oleh Yesus untuk kembali berhadapan dengan musuh yang sama, untuk bersama-sama balas dendam, dia akhirnya mau. Mereka pun kemudian rapat, mulai menganalisa lawan-lawan mereka.
Dimulai dari Sungso, sang peluncut pengusaha, kemudian Wasterwang, ahli berkedok kaligrafi, Adari, sang kolektor dan rentenir, Baekhyun, mantan atlet juara dunia 2006 yang tiba-tiba menghilang, dan terakhir Salso, sang diktator dan bos mereka. Taesuk kemudian mulai mencari-cari tahu musuhnya di sebuah bar dan tak sengaja bertemu dengan Baekhyun. Taesuk tak menaruh dendam ke Baekhyun karena dia tak ikut dalam tragedi kematian kakaknya. Lalu Taesuk bergabung bermain dengan Baekhyun, mencoba mencari-cari informasi, dan saat itulah mereka saling curi pandang. Baekhyun sepintas mengenali Taesuk, tapi Taesuk mengelaknya dan mengaku bekerja sebagai programmer. Salso juga datang, dan dia juga tidak mengenali Taesuk. Setelah mereka bubar, Salso yang tidak senang sikap Baekhyun ke Taesuk mengingatkan bahwa dia adalah miliknya. Diketahui keluarga Baekhyun dulunya punya utang ke Salso, sehingga Baekhyun menjadi milik Salso. Kemudian mereka mengirim Gongso ke tempat perjudian milik tim Salso. Gongso diberi identitas seorang pengusaha video porno, bermaksud nanti Sungso akan terpancing. Pertama-tama Gongso disuruh terus-terusan kalah, sehingga dikira mangsa yang sangat empuk. Beberapa hari berlalu, Gongso terus-terusan menghabiskan banyak uang di sana. Suatu saat Gongso bermain, tapi kali ini dia dipandu oleh Yesus dan tukang kayu. Kali ini agar menang. Orang di sana yang mencurigai Gongso curang menyuruh memeriksanya, tapi Gongso bisa lolos karena sudah bekerja sama dengan pelayan di sana. Dan keributan itu pun menarik perhatian Sungso. Sungso kemudian mengajak bermain Gongso, dan Gongso menyuruh datang ke tempatnya yang sudah dijanjikan. Gongso menyuruh Sungso bermain di truk kontainer miliknya. Gongso mengatakan itu tempat kerjanya memproduksi film-film porno. Di luar dugaan Sungso, dia kalah dan habis uang jutaan karena dia tidak tahu Gongso telah dipandu oleh Taesuk. Lantas Sungso meminta bantuan Master Wang untuk membantunya, dan Sungso bermain kembali dengan Gongso. Permainan pun dimulai. Di pihak Sungso dipandu oleh Master Wang, sedangkan di pihak Gongso dipandu Yesus dan tukang kayu serta Taesuk. Yesus yang sudah tahu permainan Master Wang di masa lalu dengan mudah mengantisipasinya, sehingga Sungso kalah lagi. Master Wang lantas menyuruh Sungso keluar saja karena dia tahu ini telah dipermainkan. Lalu Sungso ingin menghabisi Gongso, tapi Taesuk segera datang. Taesuk dan Sungso kemudian saling gelut, tapi akhirnya Sungso kalah dengan Taesuk. Master Wang yang melihat itu memutuskan kabur, tapi dia segera dikejar oleh tukang kayu dan Yesus. Sungso kemudian dibawa ke suatu tempat. Di sana suhu udara sangat dingin. Taesuk mengajak bermain Sungso. Jika bisa menang, dia akan melepaskannya. Permainan pun dimulai. Sungso yang tak kuat mengambil pisau dan menyerang Taesuk. Akhirnya Sungso dan Taesuk bertarung lagi, tapi kembali lagi Sungso kalah lagi. Dan kemudian Sungso ditinggalkan di ruangan itu sampai mati membeku. Kemudian Taesuk pergi ke Baekhyun, tapi bukan balas dendam. Mungkin dia mencari kehangatan setelah dia hampir mati membeku. Dan seperti itulah yang terjadi. Setelah itu Salso pergi ke tempat Sungso dan menemukan Sungso dan Adari sudah terbunuh.
Disusul Taesuk yang menelpon Salso bahwa dia mengajaknya bermain dan menyuruhnya Salso ke tempat kaligrafi Master Wang. Saat Salso sampai, Master Wang sudah dalam kondisi tersekap dan permainan pun dimulai. Kali ini yang bermain adalah Master Wang. Awalnya Master Wang menang karena Taesuk sengaja kalah, tapi akhirnya Master Wang hanya dipermainkannya dan taruhannya adalah lidah Master Wang, dan akhirnya Master Wang juga terbunuh. Tim Taesuk kemudian merayakan kemenangannya sejenak karena 3 musuh sudah mati, tinggal sang bosnya. Sedangkan Salso sedikit mengetahui kelakuan Taesuk dan Baekhyun. Besoknya, Yesus yang ingin mengunjungi anaknya ditemani Kongso. Mereka sudah ditunggu oleh anak buah Salso. Lalu mereka dibawa dan disiksa. Sepertinya Taesuk dan rekan-rekannya sudah ketahuan identitasnya. Yesus yang tak tega melihat Kongso tersiksa mengajak taruhan bermain. Jika menang, lepaskan Kongso, tapi jika kalah, dia siap mati. Walaupun keterampilan Yesus sangat hebat, tapi lawannya adalah Salso yang dipandu oleh bocah ajaib, sang dewa Jio, sehingga akhirnya Yesus kalah dan terbunuh. Taesuk yang mendengar kabar itu segera datang bersama tukang kayu dan kemudian membawa Yesus ke dalam mobil. Taesuk kemudian kembali untuk menyelamatkan Kongso dengan bermain dengan Salso. Walaupun sudah diperingatkan oleh Baekhyun, tapi Taesuk tetap maju. Permainan pun dimulai. Sedangkan tukang kayu yang menunggu di parkiran sekali lagi menghadapi anak buah Salso yang sangat banyak. Keadaan semakin gawat saat Salso memperingatkan jika Salso kalah, dia akan membunuh Baekhyun dan bocah itu. Baekhyun yang tak takut dengan ancaman itu memberi kode-kode ke bocah itu agar membuat permainan menjadi seri dan menurutinya. Bocah itu pun menuruti Baekhyun dan benar saja permainan itu menjadi seri. Saat Salso bertanya bagaimana kita mengakhirinya, Taesuk menjawab, "Apakah kau pernah melihat semua bidak mati semua? Kau akan menyaksikannya." Salso pun marah, lalu membawa Baekhyun dan kemudian menusuknya. Dan pertarungan pun dimulai. Taesuk versus anak buah Salso dan Salso. Walaupun dengan susah payah, Taesuk dapat mengalahkan mereka semua. Hingga akhirnya giliran Taesuk melawan bos terakhir, yaitu Salso. Kemudian mereka berdua saling tusuk, saling baku hantam, dan saling lempar. Sampai akhirnya pertarungan dapat dimenangkan oleh Taesuk dengan menusuk Salso hingga tewas. Setelah kejadian itu diperlihatkan anak Yesus didatangi oleh Taesuk dan dia memberikan sebuah cek bernilai 1 miliar dan berkata, "Aku adalah rekan kerja ayahmu." Lalu dia pergi dan Taesuk mengenang kematian Yesus. Sedangkan tukang kayu selamat dan kembali ke pekerjaan biasanya. Dan di scene terakhir, Taesuk dijemput Kongso dan ending yang bahagia. Ternyata di dalam mobil itu ada Baekhyun dan bocah itu yang sudah menunggu dan mereka masih hidup. Dan kisah ini pun berakhir. Oke, itulah kisah Taesuk di film The Divine Move. Walaupun dengan kisah yang agak mainstream, seorang culun setelah keluar penjara menjadi sangar, tapi kisah ini sangat keren. Ditambah cerita yang unik, judi di balik permainan Jio sangat jarang sekali. Yang menjadi misteri di film ini, siapa sebenarnya orang yang dilawan Taesuk di balik sel isolasi? Belum terkuak di film ini. Mungkin akan dijelaskan di film keduanya. Jika kalian ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar saja. Terima kasih, bye bye.